Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Santoso dan di sini saya akan menjelaskan terkait middle income trap yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena negara yang terjebak pada tingkat pendapatan menengah biasanya mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian produktivitas yang stagnan, kemudian daya saing industri yang melemah dan kesulitan berubah menjadi negara maju. Untuk keluar dari jebakan ini, Indonesia perlu melakukan reformasi ekonomi yang terintegrasi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri yang tepat. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Contoh-contohnya, yang pertama terkait dengan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan investasi pada pendidikan dan SDM. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan vokasi, kemudian STM, kemudian pelatihan kerja berbasis teknologi. Negara maju seperti Korsel berhasil keluar dari middle income trap karena berinvestasi besar pada pendidikan dan inovasi. Kemudian contoh yang kedua, mendorong belanja infrastruktur yang produktif. Contohnya apa? Contohnya lewat jalan tol, kemudian pelabuhan logistik, lalu ada juga infrastruktur digital dan internet berkecepatan tinggi, kemudian kawasan industri dan ekonomi khusus. Infrastruktur yang baik dapat menurunkan biaya produksi, kemudian meningkatkan daya saing industri nasional. Kemudian contoh yang ketiga yaitu reformasi perpajakan. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak tanpa membebani sektor produktif. Penerimaan pajak yang lebih besar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan inovasi. Kemudian yang contoh keempat yaitu insentif untuk industri bernilai tambah tinggi. Pemerintah dapat memberikan yang pertama tax holiday, kemudian tax allowance, subsidi riset dan pengembangan. Kemudian contoh yang kelima, mendorong hilirisasi industri. Indonesia dapat memperkuat kebijakan hilirisasi sumber daya alam agar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk setengah jadi maupun produk akhir yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Kemudian langkah kedua yaitu kebijakan moneter. Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas ekonomi makro agar iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif. Contoh dari kebijakan moneter yaitu yang pertama menjaga stabilitas inflasi. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Kemudian contoh yang kedua yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar stabil akan yang pertama mengurangi risiko investasi, kemudian yang kedua menekan biaya impor bahan baku, dan yang ketiga menjaga kepercayaan investor. Kemudian contoh yang ketiga dari kebijakan moneter yaitu mendukung pembiayaan sektor produktif. Kebijakan suku bunga harus mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif seperti industri manufaktur, kemudian UMKM, teknologi dan digitalisasi, kemudian energi terbarukan. Kemudian contoh keempat yaitu memperkuat inklusi keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui digital banking dan fintech agar produktivitas ekonomi meningkat. Kemudian contoh yang kelima dari kebijakan moneter yaitu mendorong pendalaman pasar keuangan. Pasar modal yang kuat akan menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan sehingga tidak hanya bergantung pada kredit perbankan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri seperti IMF itu bukanlah masalah selama digunakan untuk kegiatan yang produktif dan dikelola secara hati-hati.
Contoh yang pertama, menggunakan utang untuk investasi produktif. Utang sebaiknya digunakan untuk infrastruktur strategis, kemudian pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi, bukan untuk belanja konsumtif atau program yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi. Kemudian langkah yang kedua dari kebijakan utang luar negeri yaitu menjaga rasio utang agar tetap aman. Pemerintah harus memastikan rasio utang terhadap penerimaan PDB tetap dalam batas yang sehat sehingga tidak membebani generasi yang mendatang. Kemudian langkah yang ketiga, contoh yang ketiga dari kebijakan utang luar negeri yaitu mengurangi ketergantungan pada utang valuta asing. Porsi pembiayaan dalam mata uang domestik perlu ditingkatkan agar risiko fluktuasi kurs dapat diminimalkan. Kemudian contoh yang keempat dari kebijakan utang luar negeri yaitu memperkuat penerimaan negara. Semakin kuat penerimaan negara melalui pajak ataupun bea cukai dan pertumbuhan ekonomi, semakin kecil ketergantungan terhadap pembiayaan utang. Kemudian contoh yang kelima dari kebijakan utang luar negeri yaitu memanfaatkan utang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Utang harus diarahkan untuk proyek yang mampu meningkatkan ekspor, produktivitas, dan pendapatan nasional, sehingga mampu menghasilkan sumber biaya utang di masa depan. Menurut saya, faktor paling penting agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap adalah transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan inovasi. Selama pertumbuhan ekonomi kita masih bergantung pada konsumsi domestik dan ekspor bahan baku mentah, Indonesia akan sulit mencapai status negara maju. Kemudian pemerintah perlu mendorong yang pertama, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, penguatan riset, inovasi dan teknologi. Kemudian yang ketiga, hilirisasi industri dan pengembangan manufaktur berteknologi tinggi. Kemudian yang keempat, reformasi birokrasi dan kemudahan investasi. Kemudian yang kelima, penguatan UMKM agar terintegrasi dalam rantai pasok global. Jika ketiga kebijakan fiskal yaitu fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri dilaksanakan secara konsisten serta didukung dengan peningkatan kualitas institusi dan sumber daya manusia, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari kelompok negara berkembang atau berpendapatan menengah dan mencapai status negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.